Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, Mbak Bro, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara ngebor marmer, granit, keramik dan sejenisnya supaya tidak pecah, retak ataupun terangkat, yaitu dengan cara menggunakan mata bor diamond core bit. Seperti ini bentuknya Bro ya. Ini juga biasa disebut diamond core drill karena matanya terbuat dari diamond, bukan segmen Bro ya. Walaupun segmen sendiri sebenarnya juga terdiri dari diamond. Langkah pertama kita menyiapkan triplek untuk dijadikan sebagai mal. Berhubung mata bornya ini berbentuk silinder, tidak ada ujungnya yang runcing, tidak ada, maka dari itu akan riskan sekali untuk lari Bro. Jadi kita memerlukan mal. Sebenarnya juga bisa kita akali dengan cara dimiringkan dulu bornya setelah mencapai kedalaman tertentu, terus perlahan-lahan dikasih lurus Bro. Itu juga bisa, tapi kalau menurut saya itu masih kurang akurat, masih lari biasanya. Terus jangan lupa dikasih air Bro, ini sebagai pelumas dan juga pendingin. Selanjutnya kalian sediakan mesin bor yang bisa pelan, karena waktu saya ngebor ini saya tidak menggunakan kecepatan penuh, saya menggunakan cuma setengah kecepatannya. Terus selanjutnya tekanan Bro, mata bor diamond ini tidak bisa ditekan terlalu keras. Jadi kalau saya biasanya saya menggunakan beban kedua tangan saya, terus beban mesin bor, dan ditambah sedikit tekanan Bro, sedikit saja, istilahnya pakai perasaan Bro ya. Terus selanjutnya digoyang Bro, karena saat ini saya memakai mata bor 12, diamondnya 12 dan dinabolnya 12. Kalau tidak saya goyang itu tidak tembus Bro, tidak akan masuk dinabolnya, jadi mesti saya goyang. Sebenarnya juga bisa diakali dengan cara menggunakan mata diamondnya itu yang lebih besar, misalnya 14 untuk 12 atau 10 untuk dinabol 8, begitu ya, maksudnya setingkat di atasnya. Nah ini Bro ya, sekitar 3 menit ini sudah tembus. Jadi alasan sebenarnya Bro, kenapa mesti digoyang, yaitu dikarenakan mata bornya kan berbentuk silinder, dan waktu digoyang itu penampangnya yang menempel ke marmer itu sedikit, dan itu memberikan celah untuk air supaya masuk ke dalamnya untuk mendinginkan serta membuang kotoran. Jadi kalau digoyang Bro lebih efisien itu Bro ya. Terus kalau di video ini saya memakai triplek untuk dijadikan mal. Sebenarnya itu ada Bro ya, khusus malnya untuk pengeboran seperti ini, namanya yaitu hole locator. Bentuknya seperti ini Bro. Ini harganya kurang lebih 100.000, bisa lebih juga bisa kurang, tergantung dimana kalian membelinya. Kalau kalian beli offline itu biasanya lebih mahal, tapi kalau kalian beli online itu lebih murah. Tapi kalau online itu biasanya ongkosnya yang mahal Bro ya, ongkirnya yang mahal. Jadi sebenarnya sama aja Bro. Terus mengenai ukuran Bro, mata bor seperti ini yang saya ketahui itu ukurannya mulai 6 mili sampai 100 mili, dan sebagian besar itu sudah pernah saya coba Bro ya. Terus mengenai efisiensi, harganya mata bor yang saya pakai ini kan 12 mili ya Bro ya. Ini sebenarnya harga itu tergantung dari ukuran Bro ya. Semakin kecil ukurannya itu semakin murah, kalau semakin besar itu semakin mahal. Yang saya pakai ini 12 mili, itu harganya itu kurang lebih 15.000 sampai 30.000.
Nah, terus dalam satu mata bor itu saya bisa mendapatkan antara 30 sampai 80 lubang bro ya, tergantung dari kekerasan marmernya itu tadi dan apa ya, moodnya. Kalau moodnya lagi enak begitu yang ngebornya santai itu dapat banyak bro. Tapi kalau moodnya lagi tidak enak terus dikasih kencang itu ya dapatnya sedikit. Terus hitungannya begini bro, dengan harga 30.000, jadi harga yang paling mahal kita kasih masuk untuk 12 mili, harganya paling mahal 30.000. Terus marmernya yang kita bor yang paling keras, jadi dapat 30 lubang, berarti satu lubang itu cuma 1.000 bro. Dan waktunya tadi kurang lebih 3 menit. Jadi kalau 30 lubang berarti kurang lebih 90 menit bro ya, berarti 1,5 jam. Ini anggap saja yang paling keras sekali, granitnya ini yang paling keras. Jadi kita membutuhkan waktu itu 2 kali lipatnya, yaitu 3 jam. Jadi hitungannya begini bro, dengan biaya 30.000 mendapatkan lubang 30 lubang, berarti satu lubang berarti 10.000 bro ya, 1.000 bro ya. Terus dengan waktu 3 jam, menurut kalian efisien apa tidak? Misalnya kalian mempunyai cara yang lebih cepat lagi dan lebih murah, lebih efisien, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Itu bro ya. Terus kalau dibandingkan cara saya yang sebelumnya bro ya, sebelum saya memakai mata bor diamond ini, saya dulu pakai gerinda bro ya. Saya gerinda dulu granitnya, marmernya. Kalau keramik biasa saya gerinda itu karena dia tebalnya cuma 1 cm, saya gerinda dengan diameter 6 cm itu sudah hampir tembus bro ya, tinggal kita pukul sedikit sudah tembus. Tapi kalau granit atau marmer itu saya jamin belum tembus bro, masih lama. Jadi mesti kita betel-betel lagi. Nah dalam waktu betel-betel ini bro, kalau tidak tajam betelnya ini bisa pecah di sini bro. Sedangkan kalau kita memakai mata bor diamond ini, kemungkinan pecah itu kecil bro. Maka dari itu bro, setelah saya pernah mencoba memakai mata bor diamond dan pernah juga saya memakai gerinda, makanya saya berani membuat video ini bro. Dan buat para master-master, apakah perkataan saya ini benar atau bohong atau hoax atau apa, kalian bisa komen di kolom komentar, sekaligus menambahkan misalnya ada kekurangan dalam video saya ini yang belum saya sampaikan, bisa juga kalian menambahkan di kolom komentar gitu bro ya. Terus tadi saya menyinggung segmen. Kalau segmen itu bro ya, ya harganya sedikit lebih mahal, sedikit lebih awet karena dia tidak habis kalau ditekan. Maksudnya bisa ditekan dan habis juga bro, tapi lama. Tapi tidak, selisihnya tidak banyak dengan mata diamond ini. Tergantung yang ngebor bro ya. Kalau yang ngebor sudah biasa, saya kira hasilnya sama. Karena kalau mata bor segmen tidak ditekan, dia juga tidak akan makan bro ya. Beda dengan mata bor diamond. Kalau dia tidak ditekan masih makan. Itu bro ya.
Jadi kalau hanya sekedar untuk melubang granitnya atau marmernya, itu saya rasa masih lebih efisien pakai mata diamond daripada mata segmen. Karena penampangnya mata bor diamond ini lebih tipis bro ya, sedangkan mata bor segmen itu lebih tebal. Saya rasa begitu bro ya. Untuk penjelasan video kali ini, meskipun banyak orang yang sudah tahu, tetap ada juga orang yang masih belum tahu. Maka dari itu saya membuat video ini bro. Oke bro, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channelnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.